Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Rizky dengan NPM 2305 1080 135 dengan mata kuliah Geomorfologi dan Analisis Lanskap dari kelas 1. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2023 dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian dan Universitas Syah Kuala. Tujuan saya membuat video ini untuk memberikan penjelasan mengenai geomorfologi karst. Berikut adalah penjelasannya. Pada video kali ini, kita akan membahas tema yang menarik dan unik, yaitu proses pembentukan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologi karst. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu terlebih dahulu geomorfologi karst. Geomorfologi karst adalah cabang ilmu yang mempelajari bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pelarutan batuan, terutama batu kapur, dolomit, dan gipsum. Proses ini menghasilkan berbagai bentuk lahan yang unik dan menarik. Proses pembentukan lahan karst dimulai dengan pelarutan batuan. Air hujan yang mengandung karbon dioksida akan bereaksi dengan mineral dalam batuan, menghasilkan asam karbonat. Asam ini kemudian melarutkan batuan kapur, menciptakan rongga-rongga yang ada di dalam tanah. Air hujan yang mengandung karbon dioksida bersifat asam lemah. Ketika air meresap ke dalam batuan kapur, terjadi reaksi kimia yang melarutkan batuan tersebut. Proses ini disebut pelarutan kimia. Seiring waktu, retakan dan lubang-lubang kecil ini semakin membesar, membentuk sistem drainase bawah tanah yang kompleks. Inilah awal mula terbentuknya lahan karst. Sehingga juga membentuk gua-gua yang megah. Salah satu contoh gua yang terkenal adalah Gua Lascaux di Prancis, yang dikenal dengan lukisan prasejarahnya. Selain gua, ada juga beberapa bentuk lahan karst lainnya yang menarik untuk kita ketahui. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Pertama, ada dolina. Dolina ialah cekukan berbentuk mangkuk yang terbentuk akibat pelarutan batuan kapur di permukaan. Dolina dapat terbentuk secara perlahan atau tiba-tiba, tergantung pada proses pelarutan dan runtuhnya batuan di bawahnya. Yang kedua, ada gua dan sungai bawah tanah. Gua terbentuk akibat pelarutan batuan kapur oleh air yang mengalir di bawah permukaan. Di dalam gua, kita dapat menemukan stalaktit yang menggantung dari langit-langit gua dan stalagmit yang tumbuh dari dasar gua. Keduanya terbentuk dari tetesan air yang mengandung mineral kapur. Yang ketiga atau bentuk lainnya yang menakjubkan adalah menara karst atau tower karst. Menara karst adalah bukit-bukit kapur yang terisolasi dan menjulang tinggi, terbentuk akibat erosi dan pelarutan batuan kapur selama jutaan tahun yang lalu. Ekosistem karst juga termasuk sangat kaya, sehingga banyak spesies tumbuhan dan hewan yang hanya dapat ditemukan di daerah karst, di mana dengan keberadaan goa dan rongga memberikan habitat yang unik bagi berbagai makhluk hidup yang ada di daerah karst. Di sisi lain, kawasan karst sering menjadi sumber air bersih melalui sungai-sungai bawah tanahnya. Selain itu, gua karst juga sering menjadi habitat bagi flora dan fauna yang unik-unik. Namun, kawasan karst juga rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti penambangan dan pencemaran serta perubahan iklim. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan ekosistem ini, untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di daerah karst agar tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Demikianlah materi pembelajaran kita tentang proses pembentukan dan bentuk-bentuk lahan geomorfologi karst. Bagi saya, kawasan karst adalah salah satu keajaiban alam yang perlu kita lestarikan, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan juga menilai bagaimana kawasan itu terbentuk serta bentuk-bentuk kawasan karst tersebut. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya.